Ya, semua siap? Cek, cek, aman? Aman-aman. Siap, siap. Mulai, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama budaya, salam kebajikan. Sobat Latsar, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan berbicara, membahas eh, seputar Latsar dan selamat datang di podcast Bela Negara untuk ASN. Hari ini kita akan mengulas sebuah makna yang lebih dalam sebagai dasar untuk menjadi pribadi ASN yang berakhlak, yaitu bela negara. Apa arti bela negara bagi aparatur sipil negara? Sebelumnya, perkenalkan, saya host pada malam hari ini. Nama saya Altimun Mustafa dan kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama dari Kak Elsyah, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Elsha Mawadasema. Ya, halo Kak Elsyah. Oke, terima kasih Kak Elsyah. Selanjutnya Kak Mercy. Silakan Kak Mercy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mercy. Dengan senyum tipis. Kemudian Kak Wilda Biduri. Silakan Kak Wilda. Halo, perkenalkan nama saya Wilda Biduri. Oke, selanjutnya di sana ada Kak Irawati. Silakan perkenalan Halo diri. semuanya, perkenalkan nama saya Irawati Ondegawa. Ya, halo Kak Irawati. Selanjutnya di sana ada Kak Linda. Halo Kak Linda. Halo, perkenalkan nama saya Linda Herlina Damantora. Baik. Selanjutnya di sana ada Ibu Bidan. Halo Kak Vita Ningsi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Vita Ningsih. Waalaikumsalam. Oke, di sana ada dua orang lagi. Saya mau pilih nih untuk perawat gigi dulu, perawat gigi. Halo, Kak Andis. Ya, halo Kak. Diperkenalkan nama saya Muhammad Aris Lesti Faisal. Ya, terima kasih Kak Andis. Dan yang terakhir ini paling gacor di antara kita. Halo Kak Jevi. Halo semua. Ya, inilah Perkenalkan kami. nama saya Jeffy Triawan Armpone. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jevi. Baik, inilah kami teman-teman Latsar dimanapun kalian berada, kami dari kelompok 3, angkatan ke-12, golongan 3, CPNS tahun 2025. Baik, teman-teman Latsar, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai bela negara dan makna dari bela negara dalam era modernisasi sekarang ini bukan soal bagaimana kita dapat mengangkat senjata dan siapa yang lebih kuat di masa atau era 5.0 hari ini. Bela negara berarti menjadi atau menjaga stabilitas, integritas, dan bermartabat bagi bangsa lewat tindakan nyata. Sebagai ASN kita punya peran strategis dari administrasi ke pelayanan publik. Kita dituntut untuk menjadi seorang pelayan di dalam masyarakat. Kemudian kita dapat berkontribusi pada bangsa dengan melakukan pembangunan negara secara khusus
kepada daerah kita tercinta, Kabupaten Morowali Utara. Dan juga kita dapat melaksanakan eh, cita-cita bangsa Indonesia atau yang diwujudkan atau yang diharapkan oleh presiden kita, yaitu Asta Cita. Ya, teman-teman sekalian, kita membahas hari ini mengenai bela negara. Pertanyaannya, apa yang terlintas di benak teman-teman sekalian terkait dengan apa itu bela negara? Mungkin Kak Jevi terlebih dahulu. Kak Jevi. Menurut Kak Jevi, apa yang terlintas di benak Kak Jevi ketika mendengar bela negara? Silakan Kak Jevi. Yang terlintas benak saya mengenai bela negara, eh, pastinya itu bukan hanya seragam militer atau yang medan perang yang bisa menjadi membela negara. Tentunya kita semua punya peran aktif di dalam menjaga negara kita dari ketentraman. Bela negara adalah komitmen untuk menjaga negeri dari meja kerja lewat etika dan tanggung jawab. Terima kasih. Wah, luar biasa ini jawaban dari Kak Jevi ini. Bukan hanya kita mau perang secara militer ya Kak Jevi ya. Lalu kemudian, Iya, setuju. jika tidak harus berperang, lalu bagaimana kita sebagai ASN dapat berkontribusi bagi bangsa? Kak Elsa bagaimana menurut Kak Elsa? Menurut saya, kita berkontribusi lewat pelayanan yang berkualitas, eh, ketulusan dalam bertugas, dan juga keberanian menolak praktik korupsi. Itulah bentuk perlawanan kita terhadap ancaman dari dalam. Begitu menurut saya. Baik. eh Sangat penting memang kita sebagai aparatur sipil negara memberikan pelayanan yang berkualitas dengan ketulusan hati dalam kita bertugas di satuan kerja kita masing-masing. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Kak Andis. Halo Kak Andis. Ya, halo Kak. Ya, Siap, siap, siap. saya ingin bertanya ke Kak Andis, seberapa penting sih peran sipil dalam menjaga ketahanan nasional menurut Kak Andis? Wow, boleh juga nih. Pertanyaan ini sangat menarik ini, Pak Timon ini. Ya, Iya, kalau Kak. menurut saya sih peran sipil adalah fondasi atau sebagai eh, tiang utama yang dasar tanpa birokrasi yang bersih dan kuat. Negara kan membuat negara tidak goyah dan meski tidak mempunyai senjata yang canggih sekalipun, jika memang dalam suatu negara sipil ya, artinya dalam suatu daerah memiliki fondasi yang sudah sangat kuat, apapun itu, jangankan jangankan senjata, bahkan yang tidak terlihat pun mungkin bisa tetap berdiri kokoh begitu, bisa kan tetap kuat begitu. Nah, saya kembalikan lagi ke Pak Timon. Baik, terima kasih jawabannya Kak Andis. Jadi Kak Andis menggambarkan peran sipil sebagai fondasi yang kuat ya Kak Andis ya. Bagaimana caranya kita membangun sebuah rumah tanpa fondasi? Mungkin seperti itu Kak Andis ya. Ya, betul betul Pak Timon. Betul. Baik, terima kasih Kak Andis atas jawabannya. Kemudian Sobat ASN, kita sebagai aparatur sipil negara dalam berperan sebagai wakil negara dalam pelayanan, eh setiap kali kita melakukan pelayanan masyarakat dengan tulus, seperti jawaban dari Kak Elsa tadi, kita melakukan pelayanan secara berkualitas dan tulus, kita sedang menjalankan misi bela negara
dalam menjawab keluhan warga, misalnya mengurus surat, atau hanya sekedar menyambut mereka dengan senyuman itu sudah termaksud dari sebuah pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian, yang menjadi pertanyaan setelah kita memberikan ketulusan dalam pelayanan, teman-teman di sini, sebagai pelayan publik, pernahkah teman-teman merasa punya kebanggaan tersendiri setelah membantu masyarakat, setelah melakukan pelayanan kepada masyarakat? Bagaimana menurut Kak Wilda? Eh, ya, menurut saya, ya saat seorang ibu tersenyum karena pengurusan dokumen anaknya berjalan lancar, saya merasa itu bukan sekedar kerja, itu merupakan suatu pengabdian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, itu sebuah pengabdian, kata Kak Wilda. Selanjutnya Kak Wilda, dalam pelayanan sehari-hari, eh, menurut Kak Wilda, apa yang paling menyentuh yang dialami sebagai seorang ASN? Pelayanan seperti apa? Eh, Kalau menurut saya itu ketika warga dari pelosok datang dan bilang, terima kasih, baru kali ini saya dilayani sebaik ini. Momen itu menguatkan saya untuk terus bekerja dengan hati yang Wah, luar biasa, luar biasa. tenang. Eh, Pernyataan dari Kak Wilda bikin merinding karena eh, kita sebagai ASN, ketika kita memberikan pelayanan dengan setulus hati, kita akan mendapatkan feedback yang positif juga. Terima kasih Kak Wilda, semoga kita semua yang ada di sini menjadi ASN yang terus memberikan pelayanan dengan tulus. Selanjutnya, Hmm. ketika kita telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketika kita telah senyum, menyapa masyarakat terlebih dahulu dalam melakukan pelayanan publik, apakah itu sudah cukup memberikan wajah yang terbaik, wajah negara kita yang terbaik dalam pekerjaan kita? Bagaimana menurut Kak Irawati? Terima kasih. Mungkin kita memang belum melakukan yang sempurna gitu, tapi setiap hari itu adalah kesempatan untuk bagaimana kita selalu berbuat lebih baik lagi, apalagi kita di tengah-tengah sebagai seorang ASN yaitu pelayan publik. Jadi bagaimana kita setiap harinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin gitu. Terima kasih. Terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sangat luar biasa ya pembahasan kita malam hari ini. Kita membahas tentang garis besar dari bela negara dan benang-benang merahnya itu sudah mulai kelihatan. Kita sebagai ASN melakukan pelayanan dengan tulus itu sebagai salah satu tindakan kita dalam bela negara. Tapi kemudian tantangan sebagai ASN di era globalisasi ini itu sangat sangat kalau boleh dikata itu sangat berat di era globalisasi saat ini. Era digital saat ini membawa kemudahan dengan berbagai macam teknologi, contohnya seperti gadget, HP, laptop, dan juga internet. Tapi apa kita juga harus eh, mengontrol diri? Kita juga harus mengontrol diri bahwa kita tahu, kita tahu sebenarnya era digital ini bukan hanya dapat membawakan dampak positif, tapi juga dapat memberikan ancaman. Seperti contoh, media sosial banyak hoax, kemudian disinformasi, dan yang paling marak terjadi
itu adalah cyberbullying atau hate speech. Semua ini bisa menggoyahkan kepercayaan kita sebagai ASN dalam kita melaksanakan pelayanan publik. Padahal seharusnya ASN itu dituntut bukan hanya cakap dalam birokrasi, tapi juga bijak bermedia sosial. Kita harus transparansi, kita harus dapat membentengi diri. Transparansi itu adalah kunci untuk membentengi diri. Yang jadi pertanyaannya, saya akan bertanya, Kalinda yang belum ini. Saya akan bertanya ke Kalinda. Apakah Kalinda pernah menghadapi hoaks atau disinformasi, terus kemudian menyulitkan Kalinda dalam melaksanakan pelayanan publik? Bagaimana, Kalinda? Terima kasih. Ya. Pernah mengalami isu-isu tak berdasar bisa memecahkan kepercayaan. Tapi tugas kita bukan membalas, melainkan meluruskan dengan data dan ketenangan. Intinya kita tetap tenang, jangan semua mau diambil begitu saja. Kita harus cerna juga, berpikir positif. Terima kasih. Baik, selalu tenang. Kalinda mengatakan bahwa kita harus selalu tenang. Kemudian ketika kita tenang berarti kita telah menjaga integritas kita sebagai seorang ASN. Bagaimana, sekali lagi saya akan bertanya ke Kalinda, bagaimana Kalinda dapat menjaga integritas di tengah arus informasi yang deras dan terkadang menyesatkan? Bagaimana Kalinda, menurut Kalinda ini? Caranya menurut saya dengan konsisten dalam sikap. Jadi kita tidak pelin-pelan kalau menurut saya. Kebenaran tak perlu keras, cukup nyata dalam tindakan dan hasil kerja. Itu menurut saya. Baik, tindakan nyata dalam bekerja. Sebuah tindakan nyata dalam bekerja itu adalah salah satu contoh kita ya untuk menjaga integritas kita. Kita sebagai ASN dalam kita melaksanakan pekerjaan kita di birokrasi, kita sekarang di era 5.0 ini dalam bekerja kita menggunakan digitalisasi. Menurut Kak Andis, sekali lagi saya bertanya ke Kak Andis, ya, menurut Kak Andis, apakah birokrasi digital sudah cukup, Kak, untuk mendukung semangat bela negara ya? Ya, kedengaran suara saya. Ya, Iya, iya, Kak. baik. Kedengaran, Terima Kak? kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Timon. Ya, eh, kalau kita bahas apakah birokrasi digital itu sudah cukup mendukung, ya teknologi ada yang ada saat ini seperti teknologi, teknologi alat, eh, tapi semuanya tetap datang dari manusia sih sebenarnya. Bagaimanapun itu, apapun bentuk alat, apapun bentuk yang itu dikembalikan lagi kepada manusianya. Itu apakah yang dia akan dipercepat atau diperlama? Tapi digitalisasi mempercepat, namun nilai-nilainya harus tetap perlu dijaga. Ya, seperti misalnya apapun yang kita lakukan itu dikembalikan lagi kembali ke manusianya. Karena kalau dilihat dari era sekarang di era 5.0 ini semuanya dikembalikan, walaupun memang kembali pada dasarnya memang jika kita salah mengambil jalan mungkin bisa bisa saja kita akan disesatkan oleh era digitalisasi tersebut. Terima kasih Pak Timun. Wah, luar biasa jawaban dari Kak Andis ini. Sangat dapat memanfaatkan digitalisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Luar biasa.
Saya sangat amazing dengan jawaban-jawaban dari teman-teman ini. Eh, Mungkin teman-teman kita ini berbeda-beda satuan kerja. Ada yang di puskesmas, ada yang di Satpol, saya sendiri di Satpol, kemudian eh, ada yang di instansi lain. Tetapi bagaimana caranya kita mewujudkan bela negara di dalam satuan kerja kita masing-masing? Kita akan membahas mengenai bagaimana kita mewujudkan bela negara di dalam satuan kerja kita masing-masing. Ketika kita memulai pekerjaan dengan disiplin, memulai pekerjaan dengan integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap etika, itu menjadi bagian dari nilai-nilai bela negara. Bukan hanya sebuah slogan yang biasa ada di dinding-dinding kantor, di dinding-dinding satuan kerja kita masing-masing, tetapi itu dapat menjadi prinsip kita, dapat menjadi pegangan teguh kita sebagai seorang ASN. Lalu kemudian bagaimana kita bersikap ketika kita diajak oleh pimpinan untuk meeting. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam meeting itu. Dan kemudian bagaimana kita dapat menyusun kebijakan. Semua yang saya sebutkan tadi itu adalah wajah dari negara. Ketika kita boleh untuk disiplin, integritas, loyalitas, berkomitmen, dan beretika, itu adalah sebuah wajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya ingin bertanya kepada eh Kak Jeffy, Kak Jeffy. Saya ingin bertanya kepada Kak Jeffy. Apa arti disiplin menurut Kak Jeffy? Iya, memang. Apa arti disiplin menurut Kak Jeffy? Nah, pertanyaan yang sederhana, pertanyaannya sederhana tapi sangat menarik ini. Ya, ya, ya. Silakan Kak. Kalau menurut saya disiplin itu, ya, disiplin itu seharusnya memang harus tertanam di hatinya kita sebagai CPNS, apalagi mau ke PNS nanti 100%. Disiplin adalah bentuk sederhana dari rasa cinta pada bangsa. Contohnya itu kita bisa tepat waktu, bekerja tuntas, dan tidak menunda tanggung jawab kita. Satu contoh lagi misalnya, ketika kita jam istirahat, makan siang, mungkin kita lebih-lebihkan jam, kita pulang nanti jam 2 begitu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, kita harus disiplin. Harus datang tepat waktu ketika sudah saatnya kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Jeffy. Jawaban yang sangat eh, sangat amazing ya dari Kak Jeffy. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Kak Mercy. Ini masih berkaitan tentang budaya-budaya yang ada di kantor atau bagaimana dapat kita eh, melihat kondisi yang ada di kantor. Saya ingin bertanya kepada Kak Mercy. eh, di dalam satuan kerja kita masing-masing, Kak Mercy, itu banyak suku dan budaya di sana. Seberapa besar pengaruh budaya yang ada di kantor terhadap semangat pengabdian kepada negara? Bagaimana menurut Kak Mercy? Baik. Jadi kalau menurut saya, budaya kantor itu merupakan cermin dari nilai organisasi kita. Jika nilai-nilainya kuat, maka semangat pengabdian tumbuh secara kolektif, bukan sekedar tuntutan pekerjaan semata, bukan hanya sekedar tuntutan individu. Jadi menurut saya budaya kantor begitu. Ya, sudah cukup Kak Mercy? Cukup, Pak. Ya,
Terima kasih Kak Mercy atas jawabannya, sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, eh saya ingin mengajak kita sekalian bagaimana caranya kita dapat menanamkan ke diri kita masing-masing apa arti dari bela negara. Apa arti bela negara bagi saya? Saya mau mengajak kita, eh saya mau sampaikan seperti ini. Ketika kita datang di kantor, terus kita duduk di meja kerja, kita memeriksa dokumen, kita menjawab panggilan masyarakat, melakukan pelayanan kepada masyarakat, kita sadar kita sedang menjaga wajah Indonesia agar wajah Indonesia terlihat lebih cemerlang kepada masyarakat. Teman-teman sekalian, eh, bela negara bukan tentang tindakan besar yang dapat kita lakukan. Bela negara itu hidup dalam keputusan-keputusan kecil. Contohnya, ketika kita jujur, ketika kita berbuat adil, dan saya yakin kita semua yang hadir saat ini, kita akan menjadi pemimpin, dan kita harapkan kita akan menjadi seorang pemimpin yang bersikap jujur, adil, dan penuh dedikasi. Saya ingin bertanya ke Ibu Bidan, Kavita, apa keputusan kecil yang Kavita hari ini sebagai bentuk cinta pada negeri? Baik, terima kasih Pak Tuan atas pertanyaannya sangat. Oh. jadi menurut saya keputusan kecil yang bisa saya ambil itu adalah hari ini itu saya memilih jujur dalam laporan kerja. Meski itu berarti nggak terlihat sempurna, tapi saya yakin kejujuran itu adalah akar dari bela negara. Luar biasa. Jujur adalah akar dari bela negara. Kalimat itu kita harus garis bawahi, teman-teman. Jujur adalah akar dari bela negara. Di satuan kerja kita masing-masing, teman-teman, kita ini, saya rasa dan saya yakin, kita punya kesibukan di satuan kerja kita masing-masing. Saya ingin bertanya lagi ke Ibu Bidan, Kavita. Dalam kesibukan di pekerjaan, dalam satuan kerja, apakah Kavita masih ingat, untuk bermakna? Apakah masih ingat untuk dapat memaknai apa itu bela negara bagi bangsa? Nah, baik, setiap saya melakukan pekerjaan atau tugas, itu saya selalu berusaha untuk selalu mengaitkan apa yang saya lakukan itu untuk banyak orang, untuk masa depan bangsa. Jadi apabila saya melakukan, karena saya bidan, saya menolong persalinan, melahirkan seorang bayi, itu saya merasa, saya ini sudah ikut membela negara dengan melahirkan generasi-generasi yang kedepannya diharapkan bisa untuk mensukseskan bangsa, ya seperti itu. Luar biasa jawabannya. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Luar biasa. Eh, Teman-teman sekalian, mungkin ini saya akan
mengajak kita untuk merefleksikan diri. Eh, Jika harus menjawab apa arti negara masing-masing pribadi kita sekalian, kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, apa arti bela negara bagi saya? Kita harus tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan secara khusus ini saya akan bertanya ke Kak Elsya. Menurut saya, arti bela negara bagiku yaitu bela negara adalah panggilan jiwa untuk menjaga martabat bangsa lewat pekerjaan yang jujur, tulus, dan juga berdampak nyata. Oke, Mungkin itu yang bisa saya jawab. jawaban dari Kak Elsa, kita harus jujur, tulus. Kalau Kak Mercy, apa arti bela negara bagiku, Kak Mercy? Jika merefleksikan diri sendiri. Iya, baik. Kalau untuk saya secara pribadi, bela negara itu merupakan sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kita terhadap tanah air dan kesadaran akan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, termasuk dengan pekerjaan kita sebagai ASN. Cinta terhadap tanah air. Luar biasa sekali malam ini, teman-teman. Kita boleh membahas terkait dengan bela negara dan benang merahnya sebagai ASN boleh kita dapatkan bahwa kita sebagai ASN mewujudkan bela negara itu melalui tindakan kita dalam kita melakukan pelayanan di masyarakat, kita sebagai pelayan di masyarakat, kemudian kita eh, memberikan integritas kita kepada pekerjaan kita, kita memberikan loyalitas kita kepada negara, dan itu adalah sebagai wujud bagaimana caranya kita mengimplementasikan bela negara. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Sobat Latsar, Sobat ASN yang ada yang dimanapun berada sudah mau mendengarkan kami. Dan ini adalah episode pertama dari mini podcast kami. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang mungkin seru untuk dibahas, teman-teman. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas drama kerja.